Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Teresya. Saya dari Fakultas Hukum semester 5 kelas A1. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan biografi mengenai Bob Sadino. Berikut saya ingin membacakan biodata dari Bob Sadino. Nama lengkap Bambang Mustadi Sadino, yang dikenal Bob Sadino atau Om Bob. Lahir di Tanjung Karang, Lampung, tanggal 9 Maret tahun 1933. Wafat di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015. Beragama Islam dan anak dari Sadino dan Itino Suraputra. Nama istri dari Bob Sadino adalah Sulami Sujud dan anaknya Santi Dwiratih dan Mira Andiani. Nah, lanjut. Sebelumnya saya ingin menjelaskan masa kecil dari Bob Sadino ya. Sejak kecil, Bob Sadino hidup berkecukupan serta memiliki pergaulan yang lebih baik karena ayahnya adalah pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Bob Sadino selepas lulus SMA, ia diterima bekerja di PT Unilever. Namun di sana ia hanya bekerja beberapa bulan dan ia memilih mengikuti temannya mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tetapi karena Bob Sadino adalah orang yang cepat bosan dan ia memutuskan meninggalkan bangku kuliah dan bekerja kembali di PT Unilever. Setelah beberapa tahun di Unilever, ia mencari tantangan baru bekerja di perusahaan pelayaran bernama Jakarta Layet. Walau ia memiliki penghasilan yang cukup, ternyata tidak membuatnya bahagia. Ia selalu merasa tertekan ketika diperintahkan oleh atasan. 9 tahun bekerja dan hidup enak di Eropa, akhirnya ia memutuskan berhenti bekerja dan meninggalkan semua sarana fasilitas yang diberikan pada saat itu. Setelah ia memutuskan untuk berhenti bekerja di Jakarta Layet, ia beserta keluarganya pulang ke Indonesia. Dan itu pada tahun 1967 dan memulai semuanya lagi dari nol. Kepulangan dia dari Eropa ke Indonesia, ia membawa 2 mobil Mercedes miliknya untuk dibawa ke Indonesia. Dan salah satunya itu mobilnya dia jual dan kemudian membeli sebidang tanah di wilayah Kemang. Lalu mobilnya yang satu lagi, ia menjadi supir taksi gelap dengan berbekal mobil Mercedes yang ia punya. Namun ia terkena musibah kecelakaan yang dialaminya dan membuat mobilnya rusak parah. Dari dalam kondisi terpuruknya Bob Sadino, ia melihat peluang baru, yaitu melihat perbedaan bahwa telur ayam lokal sangat kecil ukurannya dibandingkan telur ayam yang ada di luar negeri. Ia melihat sebuah peluang dengan memasarkan telur ayam luar negeri ini tadi di tempat tinggalnya di wilayah Kemang. Karena Bob Sadino tidak mempunyai modal, ia menghubungi sahabatnya yaitu Ibu Sri Mulyono Herlambang di Belanda untuk dikirimkan 50 bibit ayam broiler langsung dari Belanda. Bob Sadino bukanlah sarjana peternakan. Ia kemudian mempelajari cara mengembangbiakan ayam broiler dengan berbekalkan petunjuk dari majalah peternakan dan perkebunan yang berbahasa Belanda. Jadi Bob Sadino ini bekerja keras bagaimana caranya mengembangbiakan ayam broiler ini dengan mempelajarinya dari majalah peternakan yang berbahasa Belanda. Lalu ia berhasil mengembangbiakan ayam broilernya ini tadi berkat dari belajarnya dia dari majalah peternakan. Dan Bob Sadino ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan telur ayam broiler di Indonesia. Dan telur ayamnya itu banyak disukai, terutama oleh tetangganya pada saat itu. Dan di sisi lain, ia fasih berbahasa Inggris, dan itu membuat usahanya semakin laris manis. Lalu dari berjualan telur ayam, ia kemudian merambat ke bisnis sayuran atau sayur mayur. Ia melihat peluang bahwa banyak sayur mayur serta buah-buahan yang unik di luar negeri yang belum ada di Indonesia. Jadi Bob Sadino ini berpeluang bagaimana untuk menjual sayur mayur serta buah-buahan yang ada di luar negeri untuk dipasarkan di Indonesia. Dan Bob Sadino inilah orang yang pertama kali memperkenalkan jagung manis, brokoli, serta melon yang waktu itu belum ada di Indonesia dan belum ada dikenal di Indonesia.
Lalu Bob Sadino ini juga memperkenalkan cara berladang dan berkebun secara hidroponik. Berikut sekian dari penjelasan saya mengenai biografi Bob Sadino. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fasbibil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.